Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang teman-teman berikan terhadap YouTube channel ini, karena finally kita mencapai 30.000 subscribers dan saya sangat senang sekali atas pencapaian ini. Oleh karena itu saya juga memutuskan untuk mengadakan satu event, yaitu event giveaway. Nah teman-teman, caranya gampang banget, cukup mampir ke Instagram saya, lalu lihat postingan saya seputaran giveaway untuk mendapatkan akses ke advance group ya, dan akses ini VIP sifatnya, jadi tanpa teman-teman harus ngantri, tanpa teman-teman apa dan lain sebagainya. Tapi baik lagi nih giveaway ya, dan kita berikan ini untuk 10 orang pemenang. Jadi teman-teman yang ikut di dalam giveaway ini, mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan kesempatan itu ya, dimana teman-teman akan bergabung di advance group untuk bulan Oktober nanti dengan gratis tentunya. Oke, so teman-teman, itu aja paling ya kalau misalkan untuk seputaran selebrasinya. Mudah-mudahan teman-teman juga excited, dan juga saya di sini pengen mengucapkan terima kasih ya, karena banyak banget ternyata teman-teman yang menuliskan 1% ya, 1% di dalam komentar video terakhir saya. Dan tentunya saya nggak mau reveal apa arti 1% ini, karena cuman orang yang nonton full video saya baru akan mendapatkan informasi seputaran apa arti dari 1% ini. Dan tentunya guys, I hope teman-teman yang nonton ini semua bisa growth ya dalam technical analysisnya, supaya bisa menjadi lebih baik lagi di dalam trading. Amin, amin, amin. Oke, langsung lanjut aja ke dalam pembahasannya teman-teman, tanpa berlama-lama. Oke, so yang akan saya bahas pada hari ini itu adalah Bitcoin ya. Pertama teman-teman pasti tahu dong, saya sering menggunakan exponential moving average, di mana exponential moving average yang saya pakai itu ada 3. Yang pertama adalah EMA 21, kemudian 34, dan juga 55. Periode yang saya ambil ini, atau angka yang saya ambil ini berdasarkan angka Fibonacci, dan itulah menjadi alasan kenapa saya suka sekali menggunakan exponential moving average ini. Dan sebenarnya terbukti cukup bagus bagi beberapa market, terutama yang kondisinya dalam uptrend ya. Nah teman-teman, pertama kita akan hilangkan dulu si 34, dan saya pengen info ke teman-teman bahwa every time kita ngelihat exponential moving average 21 di test, sebenarnya kita ada pantulan guys ya. Dan kalau misalkan terjadi breakout, maka kemungkinan besarnya kita akan ngetes exponential moving average 55 ini. Dan di case saat ini menurut saya ya, menurut pendapat saya, jadi saya akan gabungkan sedikit antara fundamental dengan kondisi market saat ini. Seperti yang kita ketahui, kemarin itu dump yang terjadi terhadap Bitcoin itu sangat signifikan dan sangat kencang, tapi tidak ada news yang sebetulnya sangat signifikan mempengaruhi hal tersebut. Bahkan, seperti yang kita ketahui, kemarin itu adalah good news ya, karena for the first time di suatu negara di dunia ini akhirnya mengadopsi Bitcoin sebagai salah satu mata uang yang legal untuk bisa menjadi alat tukar di negara tersebut. Dan ini sebenarnya merupakan kabar baik bagi pergerakan cryptocurrency di seluruh dunia atau di seluruh cryptocurrency. Kenapa? Ya balik lagi guys, kalau misalkan suatu negara menerima satu mata uang ini atau si digital currency ini sebagai salah satu mata uang mereka, maka otomatis nantinya menurut saya pribadi akan ada follow up yang terjadi dari negara-negara lain, di mana negara-negara ini juga akan mengadopsi metode yang sama untuk menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency sebagai salah satu alat pembayaran mereka. Ini adalah kabar baik. Tapi kenapa marketnya terjadi dump? Balik lagi, karena ada beberapa kepentingan atau golongan yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan masing-masing. Dan seperti yang kalian tahu guys, buy the rumors, sell the news ya. Dan kondisi kemarin itu sebenarnya ada satu news lagi, yaitu tentang salah satu exchange terbesar juga di cryptocurrency, yaitu Huobi. Itu ternyata sedang bermasalah dengan SEC. Dan menurut saya sih, ini balik lagi teman-teman, adalah suatu drama yang diciptakan untuk men-shake, kita bisa bilang ya, weekends lah ya, kita bilang bahasanya. Dan kondisinya makanya saya pikir, menurut saya pribadi, ini adalah sementara sifatnya ya. Kita sekarang sedang ngetes terhadap exponential moving average 55, dan kalau misalkan kita lihat sekilas ke belakang teman-teman ya, every time exponential moving average 21 berhasil ditembus, biasanya kita akan ngetes EMA 55. Dan kalau misalkan kita bisa bertahan di kisaran area itu, maka kita masih bisa lihat potensi pergerakan atau rebound terhadap si Bitcoin ini masih berpotensi terjadi ya. Hal ini juga terjadi sama halnya seperti
seperti ketika exponential moving average ini sebagai sub resistance. Nah, saat ini kondisinya kita berfungsi sebagai support ya untuk pergerakan terakhir kita. Nah, kalau misalkan saya zoom in sedikit ya, saya akan hilangkan exponential moving average 21 supaya teman-teman juga lebih gampang dalam melihat chartnya ya. Jadi saya akan tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu Fibonacci retracement. Seperti yang kalian tahu, saya sering banget menggunakan Fibonacci retracement ya untuk menentukan area-area penting di dalam cryptocurrency ini untuk melihat support dan resistance. Saat ini kita terlihat sedang mengetes terhadap area 38,2% dari Fibonacci retracement, dan itu berada di kisaran kurang lebih area saya adjust sedikit, $43.896, dan saya akan berikan garis di kisaran area tersebut supaya teman-teman lebih mudah ngelihatnya ya. Nah, saya akan tambahkan garis di kisaran 43.800 ini karena seperti yang teman-teman lihat juga, sebenarnya kita sempat tertahan beberapa kali di kisaran area tersebut, which is itu kita call sebagai area support yang cukup penting bagi pergerakan si Bitcoin. Nah, tambahan lagi teman-teman masih ingat ya, beberapa saat lalu saya sempat mention tentang istilah false break yang terjadi pada kondisi market di sini, karena Bitcoin itu tampak break tapi kemudian dia kembali lagi ke dalam seketika, dan hal itu yang biasanya menjadi tricky part di dalam trading ya, karena kalau kalian consider ini sebagai area resistance, maka di sini pasti kalian akan kena shakeout ya. Karena sebagian orang akan bilang ini udah terjadi breakout, artinya short, lalu tiba-tiba besoknya pump lagi, tiba-tiba besoknya break lagi, lalu besoknya pump lagi. Nah, itu kurang lebih kalau misalkan kita kurang begitu memahami dalam menentukan true resistance dan true support, which is yang sebenarnya true support itu berada di kisaran area ini. Oke guys. Nah, tambahan lagi, kondisi terakhir kita sempat terbreak juga dari kisaran area ini ya, 5500 itu adalah area yang saya sering gunakan dalam beberapa minggu terakhir, di mana area tersebut kita sama-sama tahu itu selalu tertahan terutama pada time frame 4 jam. Seperti kalian lihat ya, di sini clear sekali kita tertahannya itu di kisaran 5500, bukan di area bawahnya, which is itu yang menyebabkan saya menghitung buntutnya juga untuk menjadikan salah satu informasi untuk resistance kita gitu ya, atau menjadikan informasi ini sebagai salah satu resistance kita. Oke. Nah, lalu yang terjadi berikutnya, breakout memang terjadi, tapi ini tampak seperti false breakout ya. Bagi teman-teman yang setuju tentunya sudah paham kenapa saya katakan ini sebagai false breakout, karena by the time dia terjadi exit terhadap si pattern atau resistance ini, market langsung kembali ke dalam resistance-nya, dan sekarang kita bermain di bawah area tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kemarin itu ketahan di kisaran ini, basically kita juga sedang dalam proses ngetes terhadap resistance kita terakhir di sini guys. Dan hal itu menurut saya cukup baik ya kalau misalkan kita masih bisa bertahan di atas area ini, dimana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman pasti tahu ya, saya di sini mengadopsi konsep Big Fund, bagaimana kita memahami cara kerjanya si Big Fund di dalam market ini. Dan menurut saya potensi Big Fund terakhir kita itu, ini saya adjust sedikit ya, karena kemarin kita perlu konfirmasi. Closing candle ini menjadi konfirmasi bahwa false breakout itu sudah bisa dibilang valid atau confirm ya. Jadi sebenarnya Big Fund kita itu belum berubah posisi guys ya. Big Fund zone itu terakhir saya katakan itu masih berada di kisaran area ini. Jadi ini masih merupakan potensi area akumulasi terhadap si Big Fund. Nah, selain tadi ada exponential moving average 55, terus juga ada si Fibonacci retracement 38,2%, lalu juga ada si horizontal support line plus Big Fund zone di kisaran area tersebut. Ada satu lagi teman-teman yang ingin saya tambahkan, atau dua lagi lebih tepatnya. Yang pertama adalah konsep ascending broadening wedge pattern atau chart pattern ascending broadening wedge pattern yang terbentuk di kisaran area ini. Seperti yang kalian lihat, ini pun juga sudah saya adopsi cukup lama dari video-video saya yang terakhir ya, dimana terakhir yang cukup kontroversial sampai ada komennya itu adalah ketika saya bilang ternyata kita kejedut ya di kisaran area ini, dan ini merupakan area resistance daripada si ascending broadening wedge pattern. Dan seperti yang kita lihat guys, saat ini kita itu sedang berusaha mempertahankan di atas area support dari si ascending broadening wedge pattern, mana yang merupakan kalau misalnya kita bertahan di kisaran area ini sebenarnya merupakan good news juga guys ya. Sebenarnya ada satu skenario lagi, tapi mungkin ini akan saya sampaikan di lain kesempatan saja ya, yaitu Elliott Wave Count. Nah, Elliott Wave Count ini nanti saya akan buat videonya terpisah aja
Nah, sementara saya akan tambahkan lagi si broadening bottom pattern di bagian area ini ya. Seperti yang kalian ketahui juga sebelumnya saya sempat bahas tentang broadening bottom pattern itu di dalam video-video saya, terutama di pasca kisaran bulan Mei ya, ketika banyak orang bilang dump, saya justru kecenderungan cukup yakin bahwa broadening bottom pattern ini justru merupakan satu kunci untuk kita melihat bahwa Bitcoin ini sudah mencapai level bottomnya dia ya. Seperti yang kalian lihat ketika kurang lebih seperti ini gambarannya ya, ketika kita datang dari posisi atas, nah ada potensi kita terjadi breakout atas si area tersebut, dan ini seperti kalian lihat sangat clear sekali ya, broadening bottom pattern, dan itulah yang terjadi terhadap Bitcoin pada time frame daily. I think so, dan akhirnya kita terjadi breakout. Setelah itu kita terakhir kali ini kemarin dan juga hari ini teman-teman itu tes terhadap area tersebut. Jadi, teman-teman bisa consider di kisaran area 43.800 sampai 44.100 dolar itu merupakan area yang sangat penting untuk Bitcoin untuk dipertahankan di sepanjang pekan ini. Kenapa saya katakan pekan ini? Karena perlu diketahui teman-teman, untuk time frame weekly kita juga dalam kondisi yang kurang begitu baik ya. Saya sudah sampaikan di video terakhir saya bahwa di kisaran area ini tepatnya di bagian tengah dari Fibonacci retracement Bitcoin logarithmic growth curve ya, itu bagian tengahnya ini bisa menjadi satu resistance yang cukup kuat terhadap Bitcoin ya. Kita juga tentunya nggak mau ngelihat dia bertahan di atas area ini karena ini juga merupakan area kita nggak mau lihat dia close di bawah area ini karena ini juga merupakan area Fibonacci 61,8%. So, yang kita inginkan adalah kita ngelihat Bitcoin sukses close di atas area 47.000 untuk time frame weekly, yang mana artinya untuk time frame daily-nya kita harus banget bertahan di kisaran area ini dan kita perlu mempertahankan Bitcoin untuk tetap kembali bermain di atas area 46.600 dolar. Itu kurang lebih teman-teman ya. Nah, sementara ini aja paling informasinya ya. Kalau misalkan untuk time frame weekly, every time kita kena area tengah ini biasanya kita terdapat rejection ya, seperti yang kalian lihat sebelumnya di bagian yang garis merah ini kita bisa ngelihat adanya potensi rejection, dan itu pun terjadi terhadap pergerakan pekan ini. Oke, so untuk time frame daily dan weekly menurut saya sudah cukup jelas ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman di sini bisa dapatkan informasi yang ingin saya sampaikan dengan detail ya. Lalu paling tambahan aja kalau misalkan untuk time frame hourly, sebenarnya teman-teman saya di sini akan menggunakan ascending channel. Saya pengen sampaikan dulu ke teman-teman untuk ascending channel yang terbentuk terakhir, karena posisinya kita ini bisa dikatakan sudah break dari si ascending channel, which is ini sebenarnya merupakan satu indikasi yang kurang begitu baik ya teman-teman ya. Karena kita udah break dari si ascending channel ini, jadi memang kita mungkin akan melihat market ini akan sideways ya di antara area big fan zone, which is yang saya sudah tandain di kisaran area ini guys pada time frame daily. Jadi teman-teman bisa lihat lebih closer lagi, lebih close up lagi di kisaran 43.776 dolar. Dan untuk bagian atas itu kita ada resistance di kisaran area ini, which is yang consideration kita ya tadi untuk time frame di daily-nya ini sebenarnya adalah false break ya. Oke. Nah, ini merupakan area resistance kita saat ini, dan akan saya tambahkan satu lagi yaitu Fibonacci ya. Kita akan gunakan Fibonacci aja untuk dari rally dia terakhir kali sampai ke kisaran area atas itu. Karena kita sudah berhasil break dari si 61,8%, maka biasanya next areanya itu adalah area eksternal daripada si Fibonacci, dan itu berarti di 1618 hingga 2618. Saat ini kita bertahan di kisaran area tersebut, dan mudah-mudahan sih ya kita bisa ngelihat Bitcoin ini mempertahankan area tersebut dengan cukup baik. Kalau saya tambahkan lagi dengan time frame 1 jam, kita melihat saat ini kondisi Bitcoin itu cukup baik ya, dimana dia mulai bertahan di kisaran area ini. Dan kalau misalkan kalian realize, ini kita punya satu skenario yang mungkin bisa terjadi. Pertama teman-teman, dari perspektif RSI ini menunjukkan adanya bullish divergence, dan kedua teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, kita melihat di sini ada potensi Bitcoin bisa membentuk semacam inverse head and shoulders atau pattern senyuman ya, yang artinya kalau misalkan kita berhasil breakout dari si neckline, mungkin kita akan melihat pergerakan Bitcoin ini akan cenderung rebound dari
ya kurang lebih area-area kisaran sini gitu ya teman-teman. Jadi ini paling yang bisa saya sampaikan seputaran pergerakan Bitcoin. Hopefully apa yang saya bagikan ini melalui video ini bisa membantu teman-teman di dalam mencocokkan analisisnya, di dalam belajar analisisnya, dan bisa menjadi lebih baik lagi. So, thank you very much. Dan untuk teman-teman yang kali ini nonton videonya sampai terakhir, karena tadi kita lihat ada banyak yang 1% ya, saya akan tambahkan teman-teman. Jadi kalau misalkan nonton sampai akhir, pertama teman-teman pastinya harus klik like button, dan juga kalau misalkan teman-teman pengen komen, kali ini komen di angka 5% ya, karena kalian deserve better teman-teman. Oke? So, thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Have a good night. Cheers.